Halo sobat, selamat datang di channel saya, Blackdis25. Film yang berawal dari penculikan sampai akhirnya menemukan suatu misteri tentang teror yang terjadi. Ini adalah salah satu film favorit saya di mana kengerian dan ketegangan menjadi satu. Jadi penasaran? Mari simak video kali ini. Film yang diawali dengan anak kecil yang terjebak di suatu tempat. Saat membuka matanya, ia melihat banyak anak kecil juga sepertinya yang sudah buta. Ia langsung saja kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi, ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Dengan cara berjalan yang cukup aneh, kaki yang sebelah kiri diseret menjadi satu pertanda bahwa dia datang. Saat anak tersebut sudah menemukan jalan keluar dari suatu bolongan, bajunya yang tersangkut di patahan kayu membuat ia ditarik ke dalam lagi dengan orang itu. Orang itu bernama Chaba. Saat anak tersebut membuka matanya, ia sedang berada di meja makan bersama anak-anak lainnya yang telah buta. Saat mereka diberi makan, mereka langsung memakannya dengan sangat lahap, tapi tidak dengan gadis itu. Warga yang sangat kebingungan karena kehilangan anaknya terus mencari. Sampai pada saat itu, warga yang datang ke rumah Chaba kaget, terutama seorang ayah yang melihat anaknya yang sudah buta. Warga yang sudah kesal ingin menggantungnya hidup-hidup. Itu hanyalah film yang sedang ditayangkan oleh seseorang sebelum dijual ke pasaran. Terlihat seorang perempuan yang menonton film tersebut. Ia merasa risih di mana saat melihat adegan Chaba digantung. Saat perempuan itu selesai menonton filmnya, ia keluar dari bioskop dan berbicara kepada pembuat filmnya. Sang pembuat film tersebut ingin mengganti adegan saat Chaba digantung. Saat ia berjalan, dia melihat sekelibat orang berada di dalam studio bioskop di mana seharusnya tidak ada orang di sana. Ia mengikuti orang tersebut sampai masuk studio. Film yang tiba-tiba menyala sendiri membuat ia merasa takut. Saat dia hendak keluar studio, proyektor film yang tiba-tiba mati menampilkan si Chaba yang sedang digantung. Scene yang berpindah kepada seorang pria yang bernama Sen. Bekerja di bagian roll film, ia berbicara kepada temannya kalau nanti ada film baru yang akan tayang. Mereka bekerja sama dengan cara membajak filmnya terlebih dahulu agar dapat dijual kembali dengan orang lain. Mereka membuat cara agar tidak dicurigai kotak filmnya itu kosong. Mereka mengganti roll film itu dengan roll film lainnya. Berpindah tempat, di tempat loker pegawai, ada seorang perempuan dengan tatapan yang dingin masuk ke ruangan itu. Seperti ada maksud dari tatapannya. Selanjutnya, ia menyetel film itu dan temannya merekam filmnya di dalam studio. Sen mempunyai alasan khusus kenapa ia melakukan itu, karena ia mempunyai kewajiban untuk menebus barang di mana barang itu adalah jam perempuan. Ia menggadainya karena dulunya Sen adalah pecandu yang akut. Ternyata perempuan yang masuk tadi adalah pacarnya Sen yang bernama Som. Sen yang terbangun saat memutarkan film. Dia sadar bahwa waktunya sudah pagi, tapi ia ingat kalau ada temannya di dalam studio. Saat itu, ia langsung masuk ke dalam studio. Ia hanya melihat video recordernya saja, tapi tidak ada orangnya. Saat melihat isi rekamannya, ternyata terekam bahwa temannya Sen yang sedang jatuh dan seperti ada orang yang mengejar-ngejarnya. Sen yang khawatir dengan temannya, bergegas ke rumah temannya tersebut untuk memastikan keadaannya. Dengan pintu yang tidak terkunci, ia masuk ke dalam rumahnya tersebut. Sen melihat ada jejak kaki sebelah yang berasal dari lemari. Scene berpindah saat Sen meneruskan rekaman temannya itu. Di dalam film, ia sadar ada jejak kaki yang sama yang berasal dari lemari juga, sama seperti di rumah temannya. Sen yang inisiatif untuk menelpon temannya tersebut, mendengar nada daring handphone temannya itu. Ia mencari-cari sumber suara sampai ia melihat di dalam film itu. Ternyata temannya sudah mati dengan mata yang buta dan handphone yang ia pegang masih terhubung dengan Sen.
Anjir. Saat ia pulang, ia mendengar suara air dari kamar mandi. Ia pun masuk ke kamar mandi itu. Lalu Sen melihat bayangan seseorang sedang menyisir di bathtubnya. Saat ia buka tirainya, yang ada hanya sisir dan helaian rambut yang tertinggal. Besokannya saat ia masuk kerja, ia diminta tolong oleh temannya Som untuk membantu memasang poster. Ia melihat kalimat, ternyata film itu berasal dari kisah nyata. Sen yang sedang melihat isi rekamannya yang dibuat temannya itu memutar ulang videonya hingga Sen menemukan salah satu gambar. Sen sepintas melihat bayangan hantu Chaba di dalam studio. Dia bergegas menghampiri ke dalam studio dan mencari-cari keberadaan hantu Chaba. Dan dia sampai menemukan saat Som yang melihat video recorder dengan isi rekaman video temannya Sen yang sengaja ditinggalkan di ruangan proyektor. Sen langsung mengambil kamera tersebut. Sen mengatakan rekannya itu sudah benar-benar mati di dalam film itu. เชนพูดอะไรอ่ะ ไม่งั้นพรุ่งนี้แม่งหลุดไปแล้ว Temannya Som yang menemukan Sen yang kejang-kejang di dalam lift langsung membawa pulang. Sambil menunggu Sen yang sadar, Som mencari-cari informasi tentang hantu di dalam film itu. Ada yang memberitakan bahwa jasad Chaba belum ditemukan sampai sekarang. Ada juga yang bilang kalau ingin informasi lebih lanjut, datang saja ke rumah Chabanya langsung. Besokannya mereka langsung pergi ke rumah Chaba. Saat sudah sekiranya sampai, Sen bertanya kepada penduduk sekitar tentang rumah Chaba. Di sisi lain, ia melihat dua orang yang berjalan bersama, tetapi satu orang itu matanya sudah buta. Mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada tempat tujuan mereka. Saat mereka masuk ke suatu rumah yang ada di film itu, Sen mencari di mana tempat syuting film itu. Tanpa sengaja, ia terjatuh dan menemukan tempat syuting film itu yang ternyata ada di bawah rumah. Ia melihat isi ruangan itu sama seperti di dalam film. Masih ada tali yang menggantung untuk menggantung hantu Chaba, dan posisinya masih sama persis di dalam film. Seketika, Som datang dan mengajak Sen dengan cara menarik tangannya. Tetapi, Som memanggil juga dari atas. Lantas, siapa yang menarik tangannya Sen? Sen yang shock lagi, ia pingsan. Dan Som berhasil membuka pintu bawah tanahnya berkat bantuan warga. Sen dibawa ke rumah sakit oleh Som. Saat di rumah sakit, mereka bertanya-tanya tentang Chaba. Ternyata salah satu dokter mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Chaba tidaklah mati. Polisi bisa menyelamatkannya dan dia sekarang berada dalam pengawasan. Ia melihat Chaba yang sebenarnya masih hidup dan duduk di kursi roda. Lantas kalau bukan Chaba, siapa hantu sebenarnya? Sen yang sadar bahwa artis yang memerankan sebagai hantu itu wajahnya berbeda, ia langsung mendatangi rumah produksi itu. Saat itu rumah produksi filmnya sudah dihentikan, bisa dibilang sudah tidak membuat film lagi. Sen dengan paksa tetap masuk ke tempat itu. Sen menemukan rekaman behind the scene atau rekaman di balik layar dan menemukan rekaman saat aktor pengganti Chaba digantung. Ternyata pemerannya bernama Inchan. Karena akting ia kurang bagus, sutradara menyuruh adegan berkali-kali sampai dapat yang memuaskan. Di saat itulah adanya kesalahan. Ternyata tali yang digunakan Inchan itu putus dan Inchan benar-benar tergantung di lehernya. Sutradara yang merasa puas dengan aktingnya tersebut terlambat menyadari bahwa itu bukanlah akting tetapi sungguhan. Sen menjelaskan tentang apa yang dilihatnya kepada Som dan memohonnya agar tidak menonton filmnya itu. Karena setiap orang yang menonton film itu akan mati. Saat Sen kembali ke tempat kerjanya, ia dikejar-kejar oleh orang yang meminta film bajakan itu.
Sen yang berusaha membakar roll film itu merasa ada hal aneh terjadi. Adegan dan pembicaraan yang selalu sama saat Sen dikejar-kejar dengan orang yang sama dan di tempat yang sama. Hingga Sen berlari ke suatu ruangan yang menayangkan Inchan sebagai pemeran cabar itu tergantung. Sen yang tidak sengaja melihat Som yang masuk ke dalam ruangan studio yang sedang menayangkan film itu segera mengejarnya agar tidak melihat film tersebut. Tiba-tiba Som yang asli datang untuk mencari Sen. Saat di dalam studio, Sen mencari Som yang palsu, kebingungan karena tidak ada Som di sana, melainkan hantu Inchan yang hilang saat tergantung di dalam film, langsung keluar dan mengejar Sen di dunia nyata. Hantu itu mengejar semua orang yang hanya ingin melihat ia mati. Sen berhasil kabur dari cekikan hantu itu, masuk ke dalam salah satu ruangan, di mana ruangan itu adalah korban dari hantu Inchan. Ternyata Sen sudah masuk ke dalam film tersebut sebagai pemeran film. Sen yang sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ia hanya duduk meringkuk ketakutan. Saat Som datang, ia melihat Sen yang akan dicungkil kedua matanya di dalam film itu oleh hantu Inchan. Nah, jadi gimana nih? Film yang membuat kita menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat juga jantung deg-degan tapi bukan karena minum kopi, membawa yang menonton langsung menjadi suka sendiri. Terlebih lagi kalian udah melihat hantu Inchan. Pastikan setiap sisi kalian tidak ada hantu Inchan dan tidak ada bekas jejak kaki hantunya. Jika ada jejak kaki, pastikan juga bukan jejak petualang. Film yang diberi nilai 6,1 di IMDb ini menurut saya terlalu kecil dibandingkan dengan film horor-horor Aing Macan di Eropa sana. Film yang sangat bagus dan powerful menurut saya cocok diberi nilai 8,1. Kalian harus menonton filmnya langsung untuk mendapatkan feel-nya. Jaga kesehatan, becutaan, dan jauhkan mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.